Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah akan semakin banyak nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sebagai tanda syukur, saya mengajak, mari kita bangsa Indonesia tetap memayu hayuning bawono, memelihara, menjaga, melestarikan dan mengindahkan bumi Nusantara, menjunjung tinggi harkat martabat leluhur kita, mikul dhuwur mendem jeruk, ulama-ulama kita hormati, wali songo kita terus perjuangkan peninggalannya, lalu kita jaga dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menghancurkan Indonesia, memecah belah umat Islam, dan membenturkan, menyerang umat Islam seperti layaknya mereka memerangi orang-orang kafir. Itu yang harus kita jaga. Saudara-saudari masih ingat bagaimana peristiwa penyerangan oknum-oknum yang saya yakin itu adalah gerombolan ex-FPI pimpinan Rizik Syihab. Kiai NU dipersekusi. 10 Agustus terjadi di Karawang, Rengas Dengklok. Seorang kiai dianiaya, banser digebuki, mobilnya dihancurkan. Itu adalah mereka-mereka yang kurang ajar, yang akan merusak Indonesia. Kemudian sebelumnya, di Tangerang, seorang kiai digerutuk, dipersekusi juga oleh orang-orang yang berafiliasi terhadap FPI Habib Rizik. Kenapa persekusi ini terus terjadi terhadap kiai-kiai Nahdlatul Ulama, orang-orang yang cinta kepada NU, orang-orang yang berjuang demi negara? Kenapa itu harus terjadi? Karena kita tahu, pertama, ada instruksi dari Habib Rizik. Masih ingat bagaimana Habib Rizik menyuruh para mukibul, para budaknya untuk menyiapkan senjata, melakukan penyerangan, membela Ba'alawi, membela para Habib yang sudah rungkat nasabnya. Jadi kejadian, peristiwa di Rengas Dengklok, di Karawang itu tidak mustahil adalah provokasi dari Habib Rizik. Dedengkotnya Habib, dedengkot perusak negara kesatuan Republik Indonesia, karena sejak dia tampil ke muka di akhir masa Presiden Soeharto, dialah yang bikin kacau negeri Nusantara, negeri Indonesia ini. Kita sadari yang memprovokasi terjadinya penyerangan, pengerusakan, penganiayaan adalah Rizik Syihab. Karena itu, berbagai elemen masyarakat, wabil khusus yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama,
menuntut kepada Polri untuk segera melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang telah melakukan pengrusakan, penganiayaan, penzaliman terhadap warga Nahdlatul Ulama. Tantangan kepada polisi, kalau tidak bisa ngayomi masyarakat, tidak bisa ngayomi warga negara Indonesia, copot itu baju polisi. Yang kedua, penyebab terjadinya penyerangan, provokasi, penganiayaan terhadap warga Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, karena memang di dalam NU itu sendiri ada kiai-kiai yang berafiliasi terhadap FPI. Kiai-kiai yang secara diam-diam melakukan dukungan kuat terhadap FPI dan Ba'alawi. Saudara-saudara, saya yakin sudah tahu siapakah kiai-kiai NU, baik yang ada di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama maupun di luar Nahdlatul Ulama, yang mereka itu adalah kiai-kiai kolot, kiai-kiai yang kedaluarsa, kiai-kiai yang expire, karena tidak mengikuti perkembangan zaman, dan kiai-kiai inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang di luar NU, wabil khusus X dan gerombolan FPI berani menyerang NU, karena di dalam NU itu sendiri yang mendukung FPI bisa saja mereka adalah pengikut FPI yang menyusup ke dalam NU. Kita tahu siapa itu Miftahul Akhyar. Dia adalah pendukung FPI. Dia adalah penyokong FPI. Dia adalah pengikut FPI secara diam-diam. Lalu kenapa membela Ba'alawi? Konon katanya, Kiai Miftahul Akhyar ini punya mantu dari kalangan Habib. Maka, Kiai Miftahul Akhyar harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menyerang Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama. Karena dialah yang justru memprovokasi dengan mengatakan bahwa orang yang membahas nasab itu adalah kelompok Khawarij, kelompok ingkar sunnah, dan itu kata Kiai Miftahul Akhyar, orang yang membahas nasab, yang merungkatkan nasab Habib, harus dilawan. Ini penyebabnya kenapa orang-orang di luar NU berani terhadap NU, karena Miftahul Akhyar itu sendiri adalah tokoh yang menginspirasi orang-orang di luar NU melakukan penyerangan terhadap kiai-kiai NU. Miftahul Akhyar, tokoh kedaluarsa, harus diundurkan dari NU. Jangan lagi menjadi pengurus NU. Ada lagi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyerangan orang-orang di luar NU terhadap NU itu? Kiai Haji Fakhrur Razi. Ini juga termasuk orang yang menginspirasi agar orang di luar NU melakukan penyerangan terhadap NU. Karena secara kasat mata, Fakhrur Razi adalah orang yang membela Ba'alawi. Dan ini menjadikan orang di luar NU semakin berani terhadap NU. Masih banyak lagi misalnya. Kiai Haji Syukron Makmun dan putranya Kiai Haji Faiz. Itu adalah orang-orang NU yang menginspirasi, yang memprovokasi agar orang-orang FPI khususnya berani melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap kiai-kiai yang ada di dalam NU. Kemudian juga ada yang namanya Kiai Abdul Qayyum. Ini juga sama.
orang-orang NU yang tidak membela warga NU, tetapi membela kelompok Ba'alawi. Karena suaranya itulah, karena dukungannya terhadap Ba'alawi itulah, maka ditangkap oleh kelompok FPI, penyokong Habib Rizik, sebagai sinyal kalau orang-orang di luar NU boleh menyerang terhadap warga Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Termasuk juga Ketua Tanfidiyah Pasuruan, Ali Imron. Ya. Tidak ketinggalan pula Gus Kausar. Kiai-kiai yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang keberadaannya di dalam NU justru menghancurkan NU. Boleh saja ilmu agamanya tinggi, tetapi ilmunya ilmu yang sudah kedaluarsa, expire. Kalau mereka tidak bisa update, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka sebaiknya mundurkan saja dari Nahdlatul Ulama. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saat ini NU jadi bulan-bulanan, kiai-kiainya diserang oleh oknum-oknum mukibin, yang saya yakin juga bisa jadi dibayari oleh para kabib, demi mempertahankan agar umat manusia, orang Islam Indonesia, mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Dan ketika mereka tidak mampu menunjukkan bukti, para mukibin, londo-londo ireng, saudara-saudara kita sendiri pribumi, diperalat oleh mereka untuk melakukan penyerangan, penganiayaan terhadap sesama saudaranya, wabil khusus adalah kiai-kiainya yang ada di Nahdlatul Ulama, yang berjuang memberikan pencerahan kepada umat Islam, menjelaskan bahwa kita wajib mencintai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai itu menjelaskan, menerangkan, mengajak untuk cinta kepada dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi harus digarisbawahi bahwa Habib-Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, saudara, penganiayaan terhadap kiai-kiai NU, Banser, dan orang-orang yang berjuang meluruskan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, memberitahu kalau Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah, diserang, dianiaya, itu karena ada dua faktor. Pertama, faktor provokasi Habib Rizik. Yang kedua, faktor kiai-kiai yang expired ada di Nahdlatul Ulama, menginspirasi, memberikan sinyal agar orang-orang di luar Nahdlatul Ulama melakukan penyerangan terhadap orang-orang NU yang berjuang meluruskan nasab para Habib, di mana sudah terkonfirmasi Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Yahudi. Orang-orang NU yang memberikan ajang, memberikan kesempatan para mukibin melakukan penyerangan, mereka itu adalah, saya sebutkan satu, Haji Miftahul Akhyar. Yang kedua, Haji Fakhrul Razi. Yang ketiga, Zulfa Mustafa. Yang keempat, Abdul Qayyum. Yang kelima, Imron Pasuruan. Yang keenam, Haji Syukran Makmun.
Yang ketujuh, Kiai Ahmad Faiz. Dan yang kedelapan adalah Gus Kausar. Di luar 8 tadi memang banyak, tetapi bukan dari NU. Misalnya, Idrus Ramli, dia dari NU garis lurus. Buya Yahya, NU garis lurus. Wafi, apalagi Buya Yahya, Wafi, Qurtubi, dan sebagainya. Tadi bukanlah orang-orang yang mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama atau anggota Nahdlatul Ulama. Semoga saudara-saudaraku sadar bahwa memang NU harus tetap dijaga dari oknum-oknum orang-orang yang membela Pak Alawi, dan sudah banyak tuntutan agar para habib yang ada di NU itu dipecat semuanya, dikeluarkan, tidak boleh ikut-ikut menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.